Selamat pagi teman-teman semua. Kita balik lagi menganalisa goal pada hari ini 30 Juli 2025. Sesuai plan yang udah aku berikan kemarin ya, bahwa goal nanti akan berbolak-balik doang di area ini. Ya. Goal akan berbolak-balik di area ini sampai menembus ini. Sekarang kita analisa secara teknikalnya dulu. Kemana arah goal? Kalau prediksi saya ini masih tetap akan naik. Secara di H4-nya, di H4 ini masih tertahan di middle band, belum mampu menembus middle band. Jadi saya proyeksikan ini menembus middle band secara full body ya. Setelah itu rejeksi sebentar baru naik sampai sini 3362 upper band atas. Dan secara kebetulan juga ini adalah area supply kita 3362. Ini supply. Ini perhatikan area ini ya. Ini area kunci 3370 sampai 3362 ini area kunci. Kenapa saya katakan ini area kunci, area penting? Karena harga sudah pasti naik ke sini. Harga sudah pasti naik ke sini. Tunggu ngebreak ini baru mungkin langsung naik, atau mungkin bermain-main dulu, naiknya antar sore bisa. Ini pasti naik ke sini, setelah itu turun lagi. Setelah itu mungkin ya tunggu ntar malam. Kenapa kok ini kunci? Karena di area 3362 ini, 3370 sampai 3362 ini adalah resisten yang sering dilewati pada masa-masa sebelumnya, dan harga cenderung respect sama area ini. Ini satu ya, terus dua, ini di break, tiga, empat kali area ini dihormati oleh harga. Jadi ini area penting di TF daily, ini sangat dihormati area ini 3362 3370. Saya proyeksikan pasti akan naik ke sini dulu. Setelah itu mungkin akan turun rejeksi sampai ini, membentuk koreksi sampai middle band yang bawah ini. Baru setelah itu nanti kita lihat ntar malam gimana kelanjutan strukturnya. Tapi yang pasti ini naik
ke sini, baru setelah itu mantul ke bawah. Nggak mungkin naik langsung ke atas. Kenapa? Karena ini area krusial, area penting. Ini area penting. Dan kemungkinan masih bolak-balik doang untuk 1 hari ini, mantul ke sini terus kemudian turun, mantul, turun, mantul. Kita lihat di trading view dulu. Nah, ini aku buatin di trading view itu roadmap yang lebih jelas ya. Tadi malam saya membuat map di trading view. Kalau ini naik dulu berarti skemanya seperti ini, seperti yang biru ini. Naik, turun, naik, baru sampai area 3370, 3362 ini. Area equilibrium. Jadi kalian yang bekerja, yang sekolah, nggak sempat lihat market atau takut ketinggalan, pasang aja buy limit di sini. Oh, sell limit. Pasang sell limit di sini. Terus SL-nya di mana? SL-nya ya bentar tak buatin. Pasang asal limit di sini ya. Terus asalnya di sini di 3380. Terus TP-nya di area sini. Sini cukup lah. Ini nih. 3354. Risk reward-nya kan masih 1:2 kali ya. 1:2. Masih lumayan lah. Ntar lihat lagi ntar malam. Kalau ntar malam bisa respect ke area ini, ke area 3340 ini, lalu mantul lagi ke atas, kita cari setup buy lagi. Intinya untuk hari ini jangan hold dulu ya. Kita main santuy dulu hari ini. Karena market belum begitu bergairah. Market masih mau main santuy ya. Nggak usah terlalu mantengin chart setiap detik. Nanti mata kalian jadi rabun. Cukup tandai area-area penting aja ini, area seperti area equilibrium atau area-area supply terdekat. Tapi hati-hati juga karena ini banyak liquidity. Ini liquidity. Kebiasaan harga itu kalau ada banyak area seperti ini, itu akan di swap langsung ke bawah baru naik. Bisa seperti itu. Jadi makanya hati-hati. Aku sarankan untuk kalian yang mau entry itu carilah di area-area krusial. Jangan entry di tengah-tengah seperti di sini langsung entry buy, ya nggak apa-apa. Asal kalian paham resikonya dan tahu resikonya. Kalau saya lebih baik menunggu dulu. Wait and see. Karena bisa saja ini ke sini langsung ke bawah ngebreak ini semua. Ya, menjemput SL di sini langsung naik bisa.
Kalau kalian yang saldonya unlimited ya terserah. Oke, kalian yang mau tanya-tanya boleh komen. Kalau dilihat dari, bentar aku alihkan dulu. Kalau dilihat dari Fibonacci, apa ini? Bukan ini. Kalau dilihat dari Fibonya, nah area 3370, 3362 ini pas sekali dengan area 50. Jadi kemungkinan akan ke sini. Ke sini lalu turun, lalu bermain-main lagi. Itu. Untuk H1-nya harga masih melandai-landai, belum bergairah. Hati-hati pokoknya, karena ini bisa langsung nge-sweep ke bawah, mengambil liquidity yang terbawah ini. Bisa aja juga ke atas langsung ke 3362, 3370, lalu turun ke bawah. Kalau gini pergerakan kecil-kecil gini, aku males masuk. Aku mending nunggu ke sini atau ke bawah dulu. Itu enak. Kalau ke bawah sini nge-sweep SL di sini lalu naik lagi, yaitu saya akan langsung buy. TP-nya di sini. Ini enggak usah banyak-banyak. Gitu. Kalau di tengah-tengah ini kan meragukan, jadi jangan pernah entry di tengah-tengah. Ini akan merusak psikologi kalian. Antrilah di area-area yang penting saja. M30 masih sama. M15, aduh, ini bahaya ini. Ini bahaya. Arah gini sangat berbahaya, guys. Jadi ini banyak sekali liquidity, ini liquidity, ini liquidity, ini bawah ini juga liquidity. Takutnya kalau langsung ke bawah ini akan langsung anjlok. Nge-sweep semua liquidity sampai bawah sini. Kena SL lalu naik. Jadi kalian harus paham area-area liquidity. Kalau saya masih menunggu karena ini belum jelas ini. Mau naik juga embut-embut ya, kalau bahasa Jawa embut-embut. Orang genah Pak Munggah apa Pak Medun. Ya, seperti itu. Kita lihat yang lain, coba.
BTC USD. Gimana pergerakan BTC USD? Masih sama sideways ya. Kalian yang suka scalpingan ini bisa ambil sell. Ini ambil sell di sini ya. SL-nya di sini, TP-nya di mana? TP-nya di sini. Di area gap ini TP. Nah, sini. Itu kalau kalian mau scalpingan, karena ini sudah naik turun, nah ini mau naik lagi tapi nggak kuat, nggak bisa membentuk momentum, malah membentuk momentum ke bawah, break ke bawah. Ini pasti turun dulu, membentuk momentum lagi, break di sini sampai sini baru nanti naik lagi. Itu kalau kalian scalpingan. Tapi kalau saya sarankan kalau BTC itu main di TF besar, H4 atau daily. Kita lihat di daily, hati-hati ya. Bollinger Band sudah menciut, pertanda bahwa tidak lama lagi akan ada pergerakan besar. Ini saya prediksi akan turun dulu ke bawah, tapi ekornya doang, nggak full body. Langsung naik, lalu ke atas, ngebreak ini membuat momentum bullish. Kalau membuat momentum bullish, langsung buy saja, karena kebiasaannya langsung naik terus ya. Kalau naik ini tinggi, sampai ini 130 target pertama, 136 dan yang paling tinggi 150. Jadi untuk pergerakan seminggu ke depan untuk BTC, untuk hariannya itu siaga. Kalau kalian ingin buy lebih krusial lagi, lebih enak lagi, ya buy limit aja di sini. Ini. Nah ini buy limit di sini. Ya, di sini. Asalnya di mana? Asalnya di sini. Nah, TP-nya di sini. Di high teratas. Nah, ini kalau kalian mau menunggu bawah. RR-nya berapa ini ya? Berapa? 1 banding berapa? 1 banding SL-nya cuma $7, 76.000 poin, sedangkan TP-nya $60, 60.000 poin. 608 poin, gila. Jadi kalau kalian lot 0,01, kalian hanya akan rugi $7. Tapi untungnya $60. Perbandingannya berapa? 10 kali lipat. 9 lah, 9 8 kali lipat, 8 9 kali lipat. Itu RR yang gila. Ini untuk BTC ya. Jadi untuk BTC saya sarankan main santai aja, gak usah terburu-buru, karena BTC jangka panjang. Oh ya, saya akan membuka ini fundamental. Ada apa ntar malam?
Ntar malam itu ada USD NFP ya. Ada dua berita besar yaitu NFP sama GDP. NFP itu apa? NFP itu berita tentang ketenaga kerjaan Amerika. Jadi kalau tadi malam job opening itu pembukaan lowongan pekerjaan, kalau NFP itu tentang ketenaga kerjaan. Kemarin di bulan kemarin menurun minus 33. Ntar malam jadi masih turun ya. Kalau ini turun berarti currency USD itu akan melemah karena ketenaga kerjaan itu sedang mengalami penurunan. Tapi kalau naik itu USD juga ikut naik. Nah, ini forecast ini perkiraan untuk ntar malam. Perkiraannya 82K. Ada lowongan pekerjaan. Ada pekerjaannya. Kalau ini di bawah forecast ini, misalnya di bawah jauh, maka akan naik tinggi. Tapi kalau di atas forecast ini aktualnya, maka akan kalau di bawah akan turun USD. Kalau di atas ini akan naik gitu. Di atas forecast ini misalnya 90K, maka USD menguat tajam. Tapi kalau di bawah 82K, maka akan turun tajam. Dan akan disusul GDP. Berita ini sangat penting untuk menentukan berita untuk hari selanjutnya, yaitu FOMC yang akan diumumkan kakek kita bersama, kakek Powell ya. Yaitu di jam 1 malam. Jadi ntar malam itu akan sedikit bergejolak. Saya sarankan untuk hati-hati. Bisa saja skenario yang saya katakan tadi itu kemungkinan bisa terjadi karena beritanya cukup besar. Ini nge-sweep dulu ke bawah, baru naik langsung ke atas, langsung ke 3370. Itu bisa terjadi kalau ini sampai ntar malam hanya bermain-main di sekitaran sini doang, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi hati-hati. Kalau aku saranin pasang aja buy limit di sini. Nah, buy limit di sini, asalnya di sini. Asal agak jauh dikit ya, di sini ya. Takutnya kena asal hunter. TP-nya di sini. Nah, 3360 aja lah, 3360. Nah, 58 wis. Ini kalau kalian sibuk, pasang aja buy limit seperti ini. Karena kalau naik ini naiknya kenceng, atau kebalikannya seperti ini.
Kalian pasang sell limit di sini 3360 62 asalnya di sini di 3377 3375 lah. Terus TP-nya di sini, gak usah banyak-banyak TP-nya karena ini momentumnya masih naik. Sini kan lumayan 1300 poin sama 2279 poin, 1:2 sekitar gitu ya guys. Terima kasih sudah menyimak, sukses selalu dan semoga kita bisa sukses di industri forex ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.